Baik, shalom adik-adik sekalian. Senang bisa berada di tengah-tengah adik-adik sekalian dan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mari kita buka Injil Matius. Matius pasal 9. Matius 9 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Matius 9 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Baik, adik-adik, cerita ini Yesus memanggil Matius, pemungut cukai, menjadi muridnya. Tercatat juga di dalam Markus dan juga Lukas. Tapi di sana bukan dibilang Matius dipanggil oleh Yesus atau Yesus memanggil Matius, tapi Yesus memanggil Lewi, pemungut cukai. Nah, Lewi itu sebenarnya orang yang sama dengan Matius. Mengapa kok bisa sama? Rata-rata orang pada waktu itu punya nama dua, ya, karena mereka adalah orang Ibrani, mereka adalah orang Yahudi, maka mereka selalu punya nama Yahudi. Tetapi pada masa itu, pada masa di antara yang tidak dicatat di dalam Alkitab, silent period itu setelah berakhirnya zaman nabi-nabi, tidak ada suara kenabian lagi, maka terjadi banyak hal di sana. Nah, salah satu yang terjadi adalah terjadinya peyunanian segala sesuatu. Bangsa Yunani di bawah Alexander Agung ini menguasai hampir seluruh dunia. Tapi mereka lalu mengharuskan supaya budaya Yunani itu menjadi budaya seluruh dunia. Karena itu gedung-gedung mesti bercorak Yunani. Lalu juga seninya mesti seni Yunani. Cara berpikir mesti cara berpikir Yunani. Cara berpakaian Yunani. Dan salah satu yang paling penting, bahasa mesti bahasa Yunani. Karena itu maka bahasa Yunani dikembangkan hampir seluruh koloni dari Yunani. Sehingga semua orang akhirnya harus bisa bahasa Yunani. Itulah sebabnya juga menjadi alasan mengapa perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Karena apa? Karena kalau ditulis dalam bahasa lain pada waktu itu sudah tidak laku. Kenapa? Karena siapa yang tahu? Generasi tua masih tahu bahasa Ibrani, generasi muda sudah tidak tahu lagi. Nah, juga pada tahun sekitar 200 sebelum Masehi, kita tahu ada perjanjian lama berbahasa Ibrani diterjemahkan ke Yunani di Alexandria yang namanya Septuaginta. Mengapa? Karena generasi tua tahu bahasa Ibrani, tapi mati semua. Generasi muda disuruh kasih perjanjian lama baca, tidak tahu. Karena itu maka perlu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi Yunani mempengaruhi hampir seluruh dunia. Maka orang rata-rata juga harus punya dua nama, baru keren. Nama Yahudi, nama Israel, tapi juga mesti nama Yunani. Misalnya, orang nama Yehuda itu Ibraninya, tapi dia mesti punya nama Yunani. Kalau Ibraninya Yehuda, Yunaninya apa? Yunaninya Yudas. Jadi Yehuda dengan Yudas itu sama. Anehnya sekarang orang tidak mau kasih nama anak Yudas, tapi mau kasih nama Yehuda. Tidak sadar bahwa itu sama. Yudas itu Yehuda itu. Ya. Nah, jadi juga Yakob itu sama dengan Yakobus. Nah, di sini Matius itu nama Yunani. Sedangkan nama Ibraninya itu adalah Lewi. Jadi sebenarnya Matius dan Lewi ini orang yang sama. Ya, karena itu dia dipanggil oleh Yesus. Dia bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, tidak pernah kita ketemu ada orang bekerja sebagai pemungut cukai. Tiba-tiba masuk perjanjian baru kita ketemu ada banyak orang jadi pemungut cukai. Ini pemungut cukai muncul dari mana? Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau saudara buka Alkitab terakhir kitab Maliaki, halaman berikut apa? Habis Maliaki halaman berikut apa? Kosong ya. Sebelum Matius itu ada kosong. Ya, itu lembaran kosong itu, ya. Itu lembaran kosong itu jaraknya 400 tahun. Nah, 400 tahun itu banyak hal yang terjadi. Tadi sudah saya bilang, misalnya penaklukan Yunani, lalu dari Yunani ke Romawi.
Ya, dari Yunani ke Romawi itu terjadi semua. Nah, salah satu pemimpin Romawi saat itu yang namanya Gessius Florus. Gessius Florus ini seorang gubernur yang nanti urut-urutannya dia sampai Pontius Pilatus. Itu gubernur. Tapi sebelum Pilatus itu ada banyak. Salah satunya adalah Gessius Florus. Dia ini salah satu gubernur Romawi yang menerapkan pajak yang besar kepada rakyat. Nah, karena itu untuk menarik pajak dia angkat orang-orang Yahudi, lalu kasih pekerjakan mereka untuk menjadi penarik pajak. Nah, salah satunya ini adalah Matius. Jadi itu dari Gessius Florus. Nah, dia kerja sebagai pemungut cukai, tapi menurut ayat yang kita baca, Yesus datang lalu panggil dia, ikutlah aku, lalu dia ikut. Nah, dia lalu akhirnya menjadi salah seorang rasul atau menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, pagi ini saya ingin membagikan bagi kita beberapa hal yang menarik seputar kepribadian, seputar diri dari Matius ini atau juga panggilan dari Matius ini. Saya mulai pertama dengan soal panggilan dia, ya. Panggilan dari Matius ini, kalau kita melihat teks kita tadi ya, panggilan dari Matius ini dia dikatakan dipanggil oleh Yesus. Yesus berkata, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Yesus bilang, ikutlah aku, lalu berdirilah Matius dan mengikut dia. Nah, perhatikan satu hal penting di sini bahwa dalam panggilannya ini Yesus mengucapkan dua kata saja, ikutlah aku. Tidak ada kalimat yang panjang, tidak ada kata-kata yang menyusul kata-kata ikutlah aku. Cuma ikutlah aku. Yesus tidak bilang, ikutlah aku, kamu akan lebih kaya. Ikutlah aku, kamu akan sehat. Ikutlah aku, kamu akan sukses. Ikutlah aku, kamu akan hidup berkelimpahan. Ikutlah aku, kamu akan dihormati. Sama sekali tidak. Hanya dua kata, ikutlah aku, dan selesai. Dan hanya dua kata itu saja, Matius langsung bangun dan ikut Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini sebenarnya kita melihat sesuatu yang indah bahwa ternyata waktu Yesus panggil Matius, dia tidak beri jaminan apa-apa. Tapi waktu Yesus panggil Matius tidak diberi jaminan apa-apa, itu berarti begitu Matius bangun ikut Yesus, dia ikut Yesus tanpa jaminan apa-apa. Nah, ini sesuatu yang menarik. Bahwa hari ini ada banyak orang mau ikut Yesus asal ada jaminan. Hari ini orang mau ikut Yesus asal ada jaminan. Orang mau layani Yesus asal ada jaminan. Tapi Matius ini dia ikut Yesus tanpa jaminan apa-apa. Hari ini orang mau ikut Yesus asal sukses, asal tambah kaya, asal tambah makmur dan sebagainya. Dan banyak orang di dunia ini ikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih pelayanan di Kediri, kami nginjili seorang tua, satu oma-oma. Kita beritakan Injil pada dia. Pada waktu itu berpikir mungkin dia akan sukar untuk menerima, apalagi mengerti Injil yang kita sampaikan. Tapi begitu Injil dia mau terima Yesus, mau percaya Yesus, mau. Terlalu mudah rasanya. Saya kurang yakin apakah dia memang sungguh-sungguh mau. Tanya lagi, apakah oma mau jadi Kristen? Mau. Nah, setelah itu kita tanya, mengapa oma mau jadi Kristen? Lalu dia bilang begini, karena tanah sekarang mahal. Oma tahu bahwa di gereja itu kalau ada orang mati tempat kuburannya disiapkan oleh gereja. Jadi oma terima. Ya berarti dia mau ikut Tuhan supaya dapat lubang kubur. Ya, dapat peti mati dan sebagainya. Berarti ada banyak orang ikut Yesus memang dengan motivasi-motivasi seperti itu. Matius ikut Yesus. Padahal dalam panggilan kepadanya tidak ada janji berkat apapun sama sekali. Kita percaya bahwa nanti ketika Matius ikut Yesus, pasti dia diberkati. Matius ikut Yesus, dia pasti mendapatkan kehormatan. Dia mendapati banyak hal positif. Tapi persoalannya adalah waktu Matius terima panggilan itu, dia tidak pernah punya motivasi atau pikiran sama sekali. Demikian juga banyak orang masuk pelayanan dengan segala macam motivasi yang ada. Dan motivasi paling besar yang keliru itu adalah banyak orang ikut Tuhan hanya supaya yang Paulus katakan mereka hanya melayani perut mereka sendiri saja. Berapa orang melayani Tuhan hanya karena duit? Anthony de Mello pernah menceritakan satu cerita bahwa ini terjadi di India. Mereka sangat menghormati orang-orang suci. Ketika mereka dapat orang-orang pertapa, orang-orang suci, mereka pasti menghormati dia. Lalu memberikan banyak pemberian baik, makanan, minuman, dan lain yang enak-enak. Satu hari ada seorang perampok yang mencoba masuk satu rumah dan dia rampok.
Nah begitu dia merampok ketahuan. Karena ketahuan satu kampung kejar dia. Karena satu kampung kejar dia, dia lari ke hutan. Mereka semua bawa pentungan batu kayu kejar dia. Nah pada waktu dia sudah kerepotan tidak bisa lari lagi, dia lihat ada pohon besar. Nah begitu ada pohon besar langsung muncul akal dia. Daripada saya mati dipukul sebagai rampok, coba saya bertapa. Lalu dia bersila di situ dan dia mulai bertapa. Persis orang suci. Nah begitu orang-orang lari buru perampok ini melihat ada orang suci bertapa di bawah pohon, mereka lupa perampoknya. Dan lalu akhirnya mereka datang sujud kepada dia hormat dan minta nasihat. Dia memberi nasihat. Mereka lupa perampoknya, mereka pulang membawa makanan berikan pada dia. Lalu dia berikan berkat dan nasihat pada mereka. Yang lain bawa mie goreng dan lain sebagainya, taruh di muka dia, dia berkati semua. Sementara dia memberkati orang-orang ini, dalam hati dia bilang, kalau tahu begini, tidak usah repot-repot jadi rampok. Saya sudah bisa hidup, makan, minum dengan memanfaatkan iman orang-orang tolol ini. Saya kira mungkin ada banyak pendeta seperti itu. Saya sudah bisa makan dan minum hanya dengan memanfaatkan iman orang-orang tolol ini. Yang mesti datang ke gereja beri persepuluhan, yang mesti beri persembahan ini, dan rasanya memberi kepada seorang hamba Tuhan itu sama seperti memberi kepada Tuhan. Kita tidak pungkiri bahwa kita memang kepengen seperti itu atau membutuhkan itu. Tapi persoalannya motivasinya bagaimana? Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih pelayanan di Gemit, kita mau bikin acara ulang tahun gereja yang ke-35, saya jadi sekretaris. Lalu kita mau undang salah satu mantan artis dari Jakarta, ini bintang tapi bintangnya mulai redup ya. Lalu kita kasih tahu kontak, kita mau undang Bapak menyanyi di Kupang. Lalu dia langsung ditelepon, dia bilang, puji Tuhan, saya baru mengalami mujizat Tuhan, saya mau bersaksi untuk orang-orang di timur. Oke baik Pak. Beberapa saat kemudian dia telepon, dia bilang, Pak Isra, bagaimana kalau saya datang dengan istri saya? Lalu saya bilang, iya Pak, Bapak boleh datang dengan istri, boleh. Tapi karena yang diundang nyanyi cuma Bapak, maka Ibu boleh datang tapi biayanya bukan tanggungan kami. Untuk tiketnya, makan, minum, penginapan kami siap tapi tiketnya tidak. Lalu orang ini bilang, oh begitu ya. Oke nanti beberapa hari lagi saya telepon. Setelah itu beberapa hari telepon, lalu dia bilang begini, baik saya akan datang dengan istri saya, tiket TT saya tanggung, dan tidak usah makan, minum, hotel apa semua dari istri saya yang tanggung semua. Tapi saya minta, dalam acara 3 hari itu, 1 kali menyanyi 2 juta. Kedua, dalam acara KKR 3 hari itu, kolekte itu menjadi milik saya. Pada waktu dia bilang begitu, saya tidak perlu rapat panitia lagi. Saya jawab dia, Pak tidak usah datang. Kenapa? Di Kupang juga penyanyi banyak. Ya, suaranya lebih bagus dari suara Bapak, jadi Bapak tidak usah datang. Nah saudara bayangkan bahwa umur-umur saya baru tahu ada orang minta kolekte itu jadi bagian dia. Nah ini apa yang menggerakkan pelayanan semacam ini? Ini masalah motivasi. Motivasi itu di dalam, action di luar. Suatu kegiatan yang sama, mirip persis, bisa didorong oleh motivasi berbeda. Pernah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Kalau kucing kejar tikus, apa yang sama? Sama-sama lari. Ya kan? Kok pikirnya repot sekali? Sama-sama lari. Kucing kejar tikus kan sama-sama lari. Tapi pertanyaannya kita tanya, kenapa kucing kejar tikus dengan kenapa tikus lari? Kenapa kucing lari, kenapa tikus lari? Kita jawaban berbeda. Kucing lari karena ingin makan, tikus lari karena ini keselamatan nyawa. Berarti larinya mereka sama, tapi motivasi bisa beda. Kita bisa terjun di dalam pelayanan yang sama, tapi dengan motivasi berbeda. Nah karena itu maka penting sekali, waktu Matius start pelayanannya, dia sudah start dengan motivasi yang benar. Kalau orang start pelayanan dengan motivasi yang salah, motivasi yang mirip, tidak lurus, kemudian sampai kemudian hari, dia akan melayani dengan tidak lurus. Kemarin waktu saya diundang acara di Banyuwangi, mereka bilang, Pak mohon maaf Pak, mau tanya, Bapak sekarang tarifnya berapa? Saya bilang, tarif apa? Ya tarif pelayanan, khotbah, jadi pembicara. Yang saya tidak ada tarif-tarifan.
Loh kenapa tanya begitu? Saya ulang-ulang ditanya begitu. Kenapa begitu? Karena sekarang tren, kalau orang sudah punya nama, maka dia punya tarif. Kalau 1 kali khotbah 2 juta, 1 kali khotbah 5 juta. Di dalam harian Gloria, tabloid Gloria, beberapa tahun yang lalu saya baca judul besarnya, pendeta pasang tarif. Lalu dalam cerita itu ada diceritakan, satu pendeta diundang khotbah di satu gereja. Lalu setelah dia dikasih khotbah, lalu dia dikasih persembahan kasih. Ada uang di dalam amplop, dia terima. Lalu 1 bulan kemudian majelis ini telepon pendeta, Pak Pendeta, bulan lalu Pak Pendeta khotbah kami sangat diberkati. Kalau bisa kami undang lagi Bapak khotbah di jemaat. Lalu jawaban dari sana dia bilang, cari saja pengkhotbah 500.000. Saya bukan pengkhotbah 500.000. Artinya apa? Dulu dia khotbah dikasih duit 500.000. Dia tersinggung. Kenapa? Karena menurutnya levelnya level 2 juta, bukan level 500.000. Nah, berapa banyak kita melayani ikut Tuhan dengan motivasi yang salah seperti ini. Nah, ini panggilan Matius yang penting sekali untuk kita sadari. Kita dipersiapkan untuk pelayanan. Start harus dengan motivasi yang benar. Nah, lalu dalam kasus panggilan yang lain adalah bahwa Matius ini berhenti jadi pemungut cukai. Stop. Di dalam aturan Romawi, kalau seorang pemungut cukai dia hidup dengan kaya. Kita juga lihat cerita Sakeus. Dia sangat kaya karena dia seorang kepala pemungut cukai. Karena mereka ada setorannya ke pemerintah Romawi. Yang lain masuk kantong kaya raya. Tapi ada aturannya. Sekali mengundurkan diri dari pekerjaan pemungut cukai, tidak bisa lamar lagi. Nah, ini berarti juga Matius berbeda dengan rasul yang lain. Dengan murid Yesus yang lain yang ex-nelayan. Mereka pernah melaut tangkap ikan. Mereka meninggalkan jala dan perahu mereka. Tapi setelah itu, apakah mereka bisa kembali melaut lagi? Bisa kembali dengan perahu dan jala lagi? Bisa. Setelah Tuhan Yesus mati, Petrus bilang, aku tangkap ikan. Yang lain bilang, kami juga ikut dengan engkau. Tapi Matius tidak bilang, aku kembali jadi pemungut cukai. Tidak bisa. Berarti sekali Matius lepaskan pemungut cukai, itu lepas untuk selamanya. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Bagi Petrus masih ada jalan kembali ke laut. Bagi Yakobus, Yohanes masih ada jalan kembali di kejala dan perahu. Tapi bagi Matius tidak ada jalan kembali ke pemungut cukai. Ini berarti sekali ikut Tuhan, sekali ambil keputusan melayani Tuhan, tidak boleh ada jalan pulang. Napoleon Bonaparte, pada waktu mereka mau menyerang satu pulau dengan pasukan Prancisnya, mereka sudah mendarat di pulau itu. Pulau itu hanya dicapai lewat perahu-perahu sampan. Begitu mereka sampai di perahu sampan mau serang, para prajurit ini sembunyikan ini perahu-perahu di antara pohon-pohon dan rumput-rumput supaya apa? Kalau terjadi kalah mereka bisa menyelamatkan diri. Tapi sebelum serbu desa ini, kampung ini, Napoleon bilang begini, kumpul semua perahu, bakar dulu. Bakar semua perahu, baru kita maju. Artinya apa? Kalau sudah ambil keputusan maju, jangan pikir untuk pulang. Siapa di sini yang sudah sampai di sini masih pikir pulang? Apalagi terutama tingkat 1 yang baru masuk itu ya. Kalau sekali pikir ambil keputusan, ikut Tuhan, layani Tuhan, tidak ada jalan pulang. Ada satu orang jalan, dia mau nyebrang got. Ini got ini tidak terlalu lebar, tapi juga tidak terlalu sempit. Jadi ini orang kira-kira dia perhitungkan ini bisa. Kalau saya loncat pasti sampai. Dia ambil ancang-ancang, pas mau lari, mau lompat, aduh ini tidak sampai. Rasanya tidak bisa. Lalu dia pulang saja. Mau pulang dia, tapi rasanya bisa. Ini bisa ini. Akhirnya dia ambil ancang-ancang, begitu lari mau loncat lagi, pas mau ini, pasti tidak sampai. Dah jadi, pulang saja. Tapi pulang-pulang dia pikir, masa nggak bisa? Mungkin larinya mesti dari jarak jauh. Dia ambil ancang-ancang, pas mau dekat, mau ini dia bilang, kayaknya nggak bisa. Pulang saja. Waktu dia pulang dia bilang, kalau begini nggak akan lewat. Jadi dia menghadap got itu, buka baju, buang ke sana. Buka jam, buang ke sana. Buka celana, buang ke sana. Buka dompet, buang ke sana. Lalu dia bilang, sekarang tidak bisa jalan pulang. Kenapa? Celana, dompet, apa semua sudah di sana. Karena itu satu-satunya cara loncat. Nah, di sini penting adik-adik. Bahwa sekali kita ambil keputusan, tidak ada jalan pulang. Pagi-pagi di sini masih kerja kan?
Dulu waktu saya kuliah di sini, namanya PLD kan kerja biasa. Tapi satu hari ada satu mahasiswa masuk ke sini, saya sudah lupa namanya. Kalau kita pel kan kita pegang kain pel lalu ke belakang. Dia pegang kain pel sambil maju. Tapi sambil pel air mata jatuh. Saya bilang kenapa? Di rumah tidak pernah begini. Satu semester dia keluar. Belajar dari Matius. Sekali ambil keputusan ikut Tuhan, dia tidak berpaling lagi. Ya. Ini waktu kita mau habis. Saya ada 3 poin, tapi saya loncat langsung poin 3. Ya. Nah, itu panggilan. Sekarang saya mau ajak kita lihat karakter dari Matius. Mestinya kita bisa lihat pelayanan Matius. Karena Matius ini setelah dia ikut Yesus, dia bikin pesta di rumahnya, ajak banyak pemungut cukai. Itu pesta apa? Kemungkinan besar ini pesta perpisahan. Karena dia stop, pensiun dari pemungut cukai. Tapi dia menghadirkan Yesus di pesta itu. Dan juga banyak sahabatnya pemungut cukai, orang berdosa ada di situ. Kenapa? Dia punya kerinduan supaya orang lain juga, sahabat-sahabatnya, kenal Yesus. Itu hal kedua, tapi saya tidak mau singgung. Saya mau singgung yang ketiga. Sekarang adalah karakter dari Matius ini. Nah, ada sesuatu yang menarik. Di dalam daftar catatan Injil Sinoptik soal daftar nama Rasul. Saya mau kita baca. Sekarang mari coba kita lihat Markus 3. Lihat ayat 16 dan seterusnya. Kita buka Markus 3 ayat 16. Lalu juga buka juga, nanti kita baca sekaligus. Markus 3 mulai ayat 16, lalu Lukas 6 mulai ayat 13. Lalu Matius 10 mulai ayat 2. Oke, tandai 3 bagian itu. Sekarang kita lihat Markus pasal 3. Saudara perhatikan waktu nama Matius disebut ya. Sekarang dari versi Markus. Ke-12 orang, mulai Markus 3 mulai ayat 16. Saya loncat-loncat ya. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus. Lalu terus Andreas, Filipus, Bartolomeus. Terus apa? Matius. Ini yang ditulis oleh Markus. Matius. Sekarang lihat Lukas 6. Mulai ayat 13. Dia memanggil murid-muridnya kepadanya dan disebutnya Rasul. Ayat 14. Simon, terus Filipus, Bartolomeus. Ayat 15. Matius. Cukup, Matius. Ya. Tidak ada yang aneh ya. Markus dan Lukas tidak ada yang aneh. Sekarang Matius pasal 10. Mulai ayat 2. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama-tama Simon. Terus ayat 3. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan... Apa yang beda antara catatan Markus, Lukas dan Matius? Bedanya di mana? Kalau Markus dia cuma catat Matius. Lukas mencatat Matius. Tapi Matius mencatat Matius pemungut cukai. Siapa yang tulis Injil Matius? Matius sendiri. Nah sekarang coba pikir, Matius ini sebenarnya bekas pemungut cukai atau pemungut cukai? Dia saat menulis Injil Matius, dia ex pemungut cukai. Nah mungkin Markus menghargai Matius, maka masa lalunya ditutup, cukup Matius. Lukas menghargai Matius, masa lalu ditutup, cukup Matius. Tapi waktu Matius menulis Injil sendiri, dia tidak tutup masa lalunya. Bahkan dia bukan bilang Matius mantan pemungut cukai, tidak. Tapi Matius pemungut cukai. Banyak penafsir menduga bahwa Matius mencantumkan pekerjaannya dulu di situ untuk apa? Supaya apa? Supaya nanti kalau dia menjadi punya kemajuan dan kebesaran, dia tidak lupa bahwa ingat Matius, kau boleh hebat bagaimana, kau itu bekas pemungut cukai. Tapi bahkan bukan bekas, kau pemungut cukai. Coba saudara, kita di sini datang dari latar belakang berbeda-beda kan?
Mungkin ada yang pembunuh, mungkin ada yang perampok, mungkin ada yang pemerkosa dan lain sebagainya. Coba tuliskan daftar mahasiswa STAN. Ya, nama siapa? Daftar mahasiswa STAN pertama, Immanuel perampok. Lalu, siapa lagi namanya? Ya, Adrianus pemerkosa. Pusing kita kalau begini ya kan? Kalau nama kita semua mesti dikasih koma lalu ditambah dengan kejahatan yang kita buat dulu, ini sesuatu yang memalukan. Nah, tapi Matius anehnya ketika dia tulis Injilnya sendiri, dia tidak pernah sembunyikan masa lalu. Supaya apa? Supaya dia ingat siapa dirinya. Orang Yahudi anggap mengelompokkan pelacur-pelacur, orang berdosa dan pemungut cukai, orang kusta itu satu grup. Tapi karena Yesus bersahabat dengan mereka, makanya mereka protes. Mengapa gurumu makan dengan orang berdosa? Jadi pemungut cukai itu dinilai satu strata dengan para pelacur. Matius ingat siapa dirinya. Dan dia tidak mau lupakan supaya banyak orang setelah tenar, setelah hebat, dia lupa dari mana dia pernah muncul. Tapi Matius tidak. Supaya dia selalu sadar dari mana Tuhan memilih dia. Ada lagu, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah. Ingat, tersesat. Ada satu raja punya angkat jenderal. Raja ini angkat jenderal, tapi jenderal ini membuat sesuatu yang mencurigakan. Secara periodik dia harus masuk ke gudangnya lama sekali. Setelah itu keluar. Nanti bulan berikut lagi masuk gudang lagi lama. Orang tidak tahu dia buat apa di situ. Dia keluar. Lama-lama orang curiga. Lapor raja, ada sesuatu yang disembunyikan oleh jenderal ini. Tiap bulan masuk gudang lama baru keluar. Raja suruh adakan penyelidikan. Dan akhirnya mereka membongkar gudangnya. Mereka mengamati dia. Ternyata di gudang itu apa? Ada sebuah peti di situ. Dan ada baju kaos yang sangat kotor. Robek-robek. Raja panggil. Dia berdiri di situ dan merenung lama. Raja tanya kenapa? Dia bilang, Raja, sebelum Raja mengangkat saya. Dan sekarang jadi jenderal. Saya hanyalah anak kampung yang kotor dan buruk. Dan ini baju saya yang dulu. Saya simpan baik-baik supaya saya selalu lihat. Supaya saya jangan sampai sombong. Saya jangan sampai tinggi hati dan lupa dari mana Raja angkat saya. Itu kira-kira yang dilakukan oleh Matius. Sekarang saya mau kita kembali ke teks tadi. Saya mau akhiri ini tapi lihat ke teks tadi. Yesus waktu utus murid-murid untuk pelayanan. Biasa dia kasih dua-dua. Karena itu dalam daftar rasul-rasul juga ada pasangan. Nah, siapa pasangannya Matius? Ya, Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Ya. Sekarang kita kembali ke Markus pasal 3 tadi. Markus pasal 3 mulai ayat 16. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, terus Matius, habis Matius baru Thomas. Ya, memang kelihatannya Matius itu pasangan dengan Thomas. Kalau Tuhan Yesus kirim dua-dua. Matius dengan Thomas, tapi menurut versi Markus, Matius dan Thomas. Sekarang versi Lukas 6. Langsung lihat ayat 15. Siapa? Matius dan Thomas. Sekarang lihat versi Matius 10. Matius 10 ayat 3. Filipus dan Bartolomeus. Terus? Apa yang beda? Markus, Matius dan Thomas. Lukas, Matius dan Thomas. Waktu Matius, Thomas dan Matius. Berarti Markus dan Lukas menempatkan Matius baru Thomas. Tapi giliran Matius tulis Injilnya sendiri, dia tidak mau taruh diri di depan Thomas, tapi dia tulis nama Thomas duluan dan Matius. Kelihatannya dia orangnya rendah hati, bukan? Terlalu banyak kekacauan di dunia ini kalau semua orang mau jadi nomor satu. Terlalu banyak lembaga Kristen hancur gara-gara semua orang mau jadi nomor satu. Tidak ada orang mau nomor dua.
Tapi kelihatannya Thomas ini orang yang siap menempatkan diri di bawah orang lain, asal pekerjaan Tuhan bisa jalan. Kiranya kerendahan hati seperti Matius ini juga adalah hati kita. Hati yang penuh dengan kerendahan. Tidak lupa dari mana Tuhan panggil kita. Tapi di sisi yang lain juga, ini yang Paulus bilang, hendaklah masing-masing orang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Kalau kita semua punya kerendahan hati semacam ini, pelayanan akan berjalan. Tidak peduli siapa jadi nomor satu, tidak peduli siapa jadi pemimpin, tidak peduli siapa yang jadi orang paling atas. Tapi yang paling penting adalah pekerjaan Tuhan bisa jalan. Jikalau pekerjaan Tuhan bagi saya bisa jalan karena saya ada di posisi puncak, puji Tuhan. Tapi kalau pekerjaan Tuhan bisa jalan kalau saya ada pada posisi paling bawah, maka itu harus jalan. Karena itu adik-adik, hari ini pesan saya, panggilan, punya motivasi yang benar. Ikut Tuhan dan layani Tuhan. Dan sekali ambil keputusan ikut Tuhan, jangan pernah mundur. Berikut adalah, ingat dari mana Tuhan memanggil kita. Supaya tidak jadi sombong. Dan terakhir adalah, selalu punya kerendahan hati. Biarkanlah urutan siapa nomor satu, nomor dua, urusan Tuhan. Yang penting bagi saya adalah pekerjaan Tuhan. Mesti jalan. Kiranya apa yang saya bagikan ini jadi berkat bagi adik-adik sekalian. Dan Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami belajar sedikit dari Matius. Bagaimana dia dengan motivasi yang benar mengikuti panggilan Tuhan. Bahkan dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bisa dia raih kembali. Tuhan, tolong adik-adikku di sini yang sedang dididik untuk menjadi hamba Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka juga punya motivasi yang benar. Kalau ada yang bengkok, ada yang tidak lurus, biarlah firman Tuhan yang boleh meluruskannya. Dan kalau ada yang selalu ingin pulang, kembali ke belakang, menoleh ke belakang, Tuhan tetapkan hati mereka. Supaya mereka sekali memandang ke depan, sekali ambil keputusan, ikut dan layani Yesus. Mereka tidak pernah mundur dari panggilan itu. Tolong mereka juga, supaya mereka selalu ingat dari mana Tuhan memanggil mereka. Dari titik terendah dari hidup mereka, Tuhan pilih mereka. Biarlah mereka selalu ingat dan tidak menjadi sombong dan tinggi hati. Tapi sebaliknya memiliki kerendahan hati. Merendahkan diri, menganggap orang lain lebih utama. Yang penting adalah Kristus dimuliakan di dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua dan kuatkan panggilan mereka sepanjang pembentukan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya.